Baik, mari kita lanjutkan seri Ma'rifatullah Al-Baqarah, memasuki ayat 121 sampai 160 dengan alur batin yang sama, perjalanan ruhani menuju kesadaran ilahi. Bagian ini adalah fase tengah perjalanan, di mana manusia belajar membedakan antara iman sejati dan simbol lahiriah, antara agama sebagai bentuk dan agama sebagai hakikat cinta Allah. Seri Ma'rifatullah Al-Baqarah ayat 121 sampai 160. Perjalanan ruhani dari ilmu ke pengakuan, dari kiblat lahir ke kiblat batin. Ayat 121 sampai 123. Orang-orang yang telah kami beri kitab membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Dalam Ma'rifatullah, kitab bukan hanya lembaran wahyu, melainkan nur pengetahuan ilahi yang hidup di dada manusia. Bacaan yang sebenar-benarnya adalah membaca tanda-tanda Tuhan di dalam diri. Setiap detak jantung, setiap napas, setiap lintasan pikiran, semua ayat Allah. Barang siapa membaca dengan hati yang jernih, maka ia menjadi alim billah. Tahu bukan karena belajar, tapi karena menyaksikan. Dan Allah mengingatkan, jangan takut pada manusia, takutlah hanya kepadaku. Takut di sini bukan rasa ngeri, tapi rasa hormat mendalam kepada kehadirannya di balik segala sesuatu. Mereka yang mengenalnya tahu bahwa setiap gerak hidup adalah bayang-bayang kasih Allah sendiri. Ayat 124 sampai 129. Kisah Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan beberapa kalimat. Ibrahim adalah makom penyerahan total. Setiap ujian dalam hidup adalah kalimat ilahi yang menguji kadar tauhid dalam hati. Ketika Ibrahim menundukkan semua kehendaknya kepada Allah, ia mencapai makom Khalilullah, sahabat Allah, karena tiada lagi tabir antara dirinya dan kekasihnya. Ka'bah yang dibangunnya bukan sekadar rumah batu, tapi simbol pusat kesadaran ruhani manusia. Siapapun yang berputar mengelilinginya dengan hati yang hadir, sebenarnya sedang mengitari pusat ruhnya sendiri, mencari Allah di dalam dirinya. Ibrahim memohon, utuslah di antara mereka seorang Rasul. Ini adalah doa agar nur kenabian terus berlanjut di dalam keturunan ruhani manusia, yaitu kesadaran yang selalu dihidupkan oleh wahyu dari dalam. Ayat 130 sampai 141. Tidak ada yang berpaling dari agama Ibrahim selain orang yang membodohi dirinya sendiri. Agama Ibrahim bukanlah ritual, tetapi agama penyerahan Islam hakiki, tunduk sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Yang berpaling darinya adalah orang yang masih mencintai egonya. Mereka menyangka mengenal Tuhan, tapi masih mempertuhankan dirinya sendiri. Hakikat warisan Ibrahim bukan darah dan nasab, melainkan nur keyakinan yang hidup di hati. Maka semua nabi setelahnya berjalan di jalan itu, satu silsilah ruhani menuju tauhid murni. Ketika ayat berkata, kami tidak membeda-bedikan antara mereka, itu adalah tanda bahwa semua nabi hanyalah tajalli, satu cahaya yang sama. Nur Muhammad, nur Allah yang menampakkan diri dalam wajah yang berbeda-beda. Ayat 151 sampai 157. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul di antara kamu. Rasul yang diutus itu, di sisi batin, adalah cahaya kenabian di dalam jiwa manusia. Ia mengajarkan hikmah, mensucikan hati, dan membacakan ayat-ayat Allah dari dalam kesadaran kita. Dalam setiap jiwa ada nur Rasul, suara lembut yang memanggil menuju kebenaran. Mereka yang mengikuti suara itu meninggalkan hawa nafsu, ego, dan kebanggaan. Maka turunlah kepada mereka rahmat dan salam dari Tuhannya. Inilah makom rida. Mereka melihat musibah sebagai panggilan, kesedihan sebagai ujian kasih, dan kematian sebagai gerbang perjumpaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sekadar ucapan duka, tetapi penyaksian hakikat wujud, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, dan segala sesuatu kembali kepadanya, tiada selain Dia. Ayat 158 sampai 160. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Safa berarti kejernihan hati, Marwah berarti kekuatan jiwa. Berjalan antara keduanya adalah simbol perjalanan ruhani manusia, bolak-balik antara keheningan dan perjuangan, antara pasrah
dan ikhtiar. Inilah makna sa'i. Mencari Allah di antara dua makom, sampai hati menyatu dalam kesadaran ilahi. Dan Allah menutup bagian ini dengan janji. Sesungguhnya orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Dalam marifat, taubat bukan sekadar menyesal, tapi kembali kepada asal cahaya, menyadari bahwa tidak ada aku, tidak ada dosa, tidak ada jarak, hanya Dia yang selalu menunggu di pintu hati kita. Kesimpulan hikmah ayat 121 sampai 160. Bagian ini mengajarkan bahwa agama sejati bukanlah arah, bentuk, atau nama, tetapi kesadaran akan satu sumber wujud. Setiap kisah Ibrahim, setiap perubahan kiblat, setiap ujian dan taubat adalah simbol perjalanan ruh dari dualitas menuju keesaan. Maka, siapa yang membaca ayat-ayat ini dengan hati yang tercerahkan, akan melihat bahwa Allah tidak sedang bercerita tentang masa lalu, melainkan sedang menyingkap rahasia dirinya sendiri dalam jiwa manusia. Baik, mari kita lanjutkan seri Marifatullah Al-Baqarah, kini memasuki ayat 161-200, tahap penyingkapan kesadaran setelah ujian dan perubahan arah hati. Di sini, ruh manusia mulai belajar menafsirkan hidup sebagai madrasah ilahi. Setiap rahmat dan musibah adalah guru yang mengajar tentang makna tauhid dan penyerahan total. Seri Marifatullah Al-Baqarah ayat 161-200 tentang api, cinta, dan jalan tengah kesadaran. Ayat 161-162. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, mereka itu dilaknat Allah. Dalam pandangan tasawuf, kekafiran bukan semata menolak agama, melainkan menolak mengenal sumber wujud. Siapapun yang hidup hanya dalam dimensi jasad dan lupa akan asal nurnya, ia telah mati dalam kekafiran. Laknat Allah bukan murka yang membalas, tapi terputusnya kesadaran dari cahayanya, seolah ruh kehilangan arah pulang. Mereka tidak keluar dari api, karena api itu bukan tempat, melainkan keadaan batin yang terbakar oleh keterpisahan. Mereka hidup dalam panas ego, iri, dan kesombongan. Api itu sendiri adalah sifat mereka. Ayat 163-164. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Ayat ini adalah nafas tauhid, pengingat bahwa segala yang tampak berbilang sejatinya satu. Langit, bumi, malam, siang, hujan, hewan, angin, semuanya bukan banyak, tetapi bayangan dari satu cahaya yang sama. Setiap gerak adalah zikrullah. Setiap makhluk adalah cermin nama-namanya. Maka hakikat iman bukan mengucapkan esa, tapi melihat keesaan itu dalam setiap bentuk, hingga tidak ada lagi yang disebut lain daripada Allah. Orang yang telah mencapai makom ini tidak lagi memisah antara dunia dan akhirat, antara ibadah dan kehidupan. Semuanya menjadi satu sujud tanpa jeda. Ayat 165-167. Dan di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Inilah ayat tentang cinta. Setiap cinta yang bukan karena Allah akan berubah menjadi berhala. Ketika manusia mencintai harta, kekuasaan, tubuh, atau makhluk melebihi Sang Pencipta, ia sedang memuja bayangan dari cinta sejati. Namun pada hari tersingkap tabir, cinta palsu itu runtuh, dan mereka berkata, sekiranya kami diberi kesempatan kembali. Tapi hakikatnya, kesempatan itu selalu ada sekarang. Setiap kali hati kembali mengingat Dia, maka Sufi berkata, matikanlah berhala cinta sebelum mati datang kepadamu, karena setiap cinta yang fana pasti membakar. Sedangkan cinta kepada Allah menyejukkan, seperti api Ibrahim yang menjadi taman surga. Ayat 168-173. Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik. Perintah ini bukan hanya tentang makanan jasmani, tapi tentang makanan kesadaran. Yang halal adalah ilmu dan pengertian yang datang dari nur Allah, sedangkan yang haram adalah pengetahuan yang lahir dari ego dan hawa nafsu. Setan membisikkan hiasan kata-kata agar manusia mencicipi buah larangan, yaitu
kesadaran yang merasa bisa berdiri sendiri tanpa Allah. Orang arif makan bukan untuk tubuhnya, tapi untuk menegakkan zikir di dalam diri. Setiap suapan menjadi doa, setiap rasa menjadi pengingat bahwa yang memberi rasa itu adalah Dia. Ayat 174 sampai 176. Sesungguhnya, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, ini adalah peringatan bagi hati yang menutupi nur ma'rifat. Ketika kebenaran telah tampak namun disembunyikan demi kepentingan dunia. Itulah yang disebut menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Mereka menjadikan ilmu sebagai sarana kebanggaan, bukan pengenalan. Ilmu tanpa cahaya ma'rifat hanyalah bara yang membakar pemiliknya, seperti firman, dalam perut mereka tiada yang mereka makan melainkan api. Artinya, setiap pengetahuan yang tidak mengantarkan kepada cinta dan tawadu akan menjadi racun bagi roh. Ayat 177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan barat yang disebut kebajikan. Ayat ini adalah inti spiritualitas Al-Baqarah. Kebaikan sejati bukan arah, bukan bentuk, tapi keadaan hati yang mengenal Allah dalam setiap amal. Beriman kepada gaib, menafkahkan harta, menegakkan syalat, menepati janji, sabar dalam derita. Semua itu bukan aturan kaku, melainkan seni hidup di bawah cahaya ilahi. Siapa yang berjalan dengan hati seperti ini, maka setiap langkahnya menjadi ibadah. Ia memberi bukan karena ingin dipuji, tetapi karena melihat wajah Allah di tangan yang menerima. Ayat 178 sampai 179. Diwajibkan atas kamu qisyas terhadap orang yang dibunuh. Qisyas di sisi batin adalah keseimbangan antara sebab dan akibat. Setiap tindakan melahirkan pantulan, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pelajaran kasih. Jika engkau menebar luka, engkau akan merasakannya. Agar mengerti bahwa semua rasa itu berasal dari satu sumber. Allah yang mengajarkan empati lewat pengalaman, ampunan lebih tinggi dari qisyas, karena memutus rantai sebab dengan cahaya rahmat. Disinilah ruh Muhammad memancar, menukar keadilan dengan kasih. Ayat 180 sampai 182. Diwajibkan atas kamu, apabila kematian menghampiri, berwasiat. Wasiat bukan sekadar harta dunia, tetapi warisan cahaya. Setiap insan yang akan kembali kepada Allah, hendaknya meninggalkan pesan marifat bahwa dunia hanyalah bayangan, dan hanya cinta yang abadi. Yang menukar wasiat kebenaran dengan dusta berarti telah merampas warisan ruhani dari generasi setelahnya.